Kasus pondok pesantren Al Zaitun ternyata tidak hanya ramai di Indonesia saja, melainkan sampai ke negeri tetangga, yaitu Malaysia. Bahkan pemerintah Malaysia diketahui telah membentuk satu tim khusus yang ditujukan untuk menginvestigasi pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Wow. Nah, Bu Alfian, kemana Menteri Agamanya Indonesia, Bu Alfian? Menteri Agama Malaysia jelas dia berbuat arahan daripada pemimpin utama di Malaysia, apakah presiden atau perdana menteri atau apa. Ya, kalau di Indonesia juga harusnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Menak Malaysia tarik pulang seluruh santri dan sebut Al Zaitun sesat. Apa kabar Menak Yakut? Oke, dan ini berhubungan dengan ini ya guys ya, santri Malaysia seperti itu ya. Menak Malaysia tarik pulang seluruh santri yang ada di Indonesia mungkin, atau di pesantren Al Zaitun saja seperti itu ya guys ya. Oh my god, langsung saja guys, tanpa berlama-lama kita tengok videonya. Ini daripada channel Ustadz Alfian Tanjung. Jom kita tengok videonya, let's go. Jadi ada satu lembaga, depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Infotainment katanya haram. Dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, saya pernah ngomong sama istri saya, jangan masukkan anak saya ke dalam pesantren karena dikhawatirkan nanti terlalu fanatik lah dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat begitu indahnya sebuah pesantren yang mengajarkan kita toleransi dan kebersamaan. Maka saya kemarin sudah sampaikan kepada Syekh juga, saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Karena hubungan batin, saya ikut berjuang bersama beliau dan sekalian saudara-saudara untuk menghadapi badai fitnah terhadap Al Zaitun. Alright, jangan lupa guys subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen emang nggak capek nemenin Bung Alfian? Masa harus dijawab sih Bung Alfian? Insya Allah Bung Alfian berkah. Bu Alfian, ini ada berita dari TV One News di Instagramnya Bung Alfian. Judulnya adalah Menteri Agama Malaysia tarik pulang seluruh santri dari Ponpes Al Zaitun. Titik 2, Al Zaitun sesat. Nah Bu Alfian, kasus pondok pesantren Al Zaitun ternyata tidak hanya ramai di Indonesia saja, melainkan sampai ke negeri tetangga, yaitu Malaysia. Bahkan pemerintah Malaysia diketahui telah membentuk satu tim khusus yang ditujukan untuk menginvestigasi pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Wow. Nah Bu Alfian, silakan respon awalnya dan langsung saya tanya Bu Alfian, kemana Menteri Agamanya Indonesia Bu Alfian? Al Zaitun itu merupakan sebuah proyek monumental, proyek mercusuar dan proyek yang ada di dua kelompok besar. Yeah. Pertama pihak pemerintah dengan aparat-aparat intelijen, karena semua orang tidak bisa memungkiri ya pidato yang sangat panjang dari Pak Hendro Priyono itu kan tersebar luas. Yeah. Itu memberikan satu apresiasi tentang Umi dan dia menyebut-nyebut Umi terhadap istrinya Pak Panji Gumilang. Kami hormati Al-Mukarram Syekhul Ma'had Al Zaitun serta Umi dan segenap keluarga besar Al Zaitun. Artinya Menteri Agama Malaysia jelas dia berbuat arahan daripada pemimpin utama di Malaysia, apakah presiden atau perdana menteri atau apa. Ya, kalau di Indonesia juga harusnya begitu. Karena kan yang punya hanya visi presiden, nggak ada visi misi menteri kan gitu ya. Jadi kalau ini sampai tidak ke urusan ya berarti presiden yang salah gitu ya. Nah, jadi kembali kepada Al Zaitun, merupakan sebuah kelembagaan yang memang kontroversial dan ada unsur kesengajaan memang dibuat untuk seperti itu.
Iya. Nah yang jelas memang dia telah menjadi sebuah bunker tanda kutip ya, bunker secara fisik maupun bunker secara ideologi dan pandangan-pandangan yang sesat, menyesatkan, yang membuat MUI sendiri sangat berhati-hati, dan saya tahu betul MUI mesti melakukan kerja-kerja yang sifatnya akademis, kerja-kerja riset dan kerja-kerja yang berhubungan dengan fikih dakwah yang rasanya Ustadz Dr. Khalil Nafis telah cukup jelas menjawab pertanyaan wartawan. Jadi kesimpulan awal atau respon awal, Al-Zaitun merupakan sebuah kelembagaan pesantren yang sangat luas dan besar yang dikelola dengan banyak kepentingan di dalamnya. Ya Bung Alfian, kita dengar kasus bom MUI misalkan yang ternyata di dalam sedang membahas tentang Al-Zaitun. Nah mungkin gimana Bung Alfian, di sosmed ini saya rasa sebenarnya udah muak dengan berita Al-Zaitun. Tapi memang harusnya ini kan menjadi simpel Bung Alfian, ketika misalkan Jokowi atau Ma'ruf Amin bilang ini selesaikan nih, harus segera diselesaikan. Nah ini seperti ada pembiaran Bung Alfian yang saya lihat, dan tidak ada ketegasan di situ. Nah Bung Alfian, ujungnya adalah seperti misalkan disampaikan oleh si Pablo Benua, kurang ajar sekali. Dia bela Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Pablo Benua, MUI perlu dirombak. Nah ini Bung Alfian, saya curiga dengan ketakutannya Panji Gumilang. Jadi setiap forum Panji Gumilang itu takut ketika ketemu dengan MUI pusat. Kalau ketemu MUI Jabar dan lain-lain dia masih berani. Tapi ketika ketemu MUI pusat dia langsung takut. Nah ini kan jadi satu tanda tanya nih Bu Alfian. Padahal bisa dibilang MUI sekarang juga sudah sangat mix banget. Ada banyak warga NU-nya, ada warga Muhammadiyahnya, dan harusnya ini gimana nih Bu Alfian fenomena ini? Ya saya tergelitik dengan orang yang bernama Pablo Benua ya. Karena memang ini kan fenomena Al-Zaitun kan membiarkan orang yang tidak Islam ikut sholat, ikut apa kan, itu kan sebuah fakta fisik kan. Sekali lagi MUI ini adalah kelembagaan ulama plat merah. Itu dulu didirikan oleh Pak Harto. Tapi sejak pelengseran Pak Harto atau Pak Harto mundur tahun 1998 Bung Kameramen, kita harus lihat itu diadakan Kongres Umat Islam per 5 tahun sekali, dan itu terjadilah konsolidasi yang cukup bagus, bahkan yang sangat heroik itu tahun 2005. 2005 itu melahirkan banyak fatwa-fatwa yang memberikan izah kepada umat Islam. Ya seperti haramnya spilis dan banyak hal, pandangan-pandangan yang bertentangan seperti Ahmadiyah segala macam. Ya yang kelihatannya belum ada fatwanya ya LDII, menurut saya ini harus segera dibahas. Kan dari dulu LDII itu kan nggak pernah dibolehkan untuk dibuka karena ada yang berkepentingan untuk memveto itu, dan tuh mudah-mudahan orang tersebut bertanggung jawab di akhirat nanti. Dan saya Alfian Tanjung juga akan bilang MUI adalah miliknya umat Islam. Betul. Begitu Bung. Iya, Bu Alfian, ternyata untuk informasi Pablo Benua itu udah mu'alaf Bu Alfian. Oh mu'alaf. Iya, Pablo Benua putuskan mu'alaf berkat peran almarhum Anton Medan. Anton Medan yang pernah berdebat. Maksud saya Bu Alfian, dia kan kapasitasnya mu'alaf. Tapi kok jadi meragukan MUI, itu maksudnya gimana tuh ceritanya? Itu kan aneh tuh Bu Alfian. Nah tapi Bu Alfian, dari berbagai macam masalah Bu Alfian, kita sempat pernah bahas juga ada peran PKI ingin membubarkan MUI. Nah ini pertanyaan saya Bung Alfian, kenapa musuh-musuh Islam atau orang yang tidak suka dengan Islam atau Islamofobia, mereka tahu Bung Alfian titiknya itu harus bubarkan MUI. Ini kenapa nih Bung Alfian? Soalnya contoh ya Bung Alfian, kasus Ahok misalkan, itu kan polisi ya, terlepas kita harus demo dulu, polisi itu bertindak kalau di berita ya, bertindak atas fatwa MUI. Ketika MUI sudah bilang, oh ini telah menista agama, polisi bergerak. Nah, ketika saya khawatir kalau itu akhirnya diteruskan dan MUI dibubarkan, nanti tidak ada lagi Bung Alfian yang membentengi atau memberikan penjelasan, oh ini sesat loh, oh ini tidak sesat loh, ini menyimpang loh, ini gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas MUI akan tetap ada, apalagi nanti kan kita punya presiden baru insya Allah ya. Amin. Akan bisa memberikan penyehatan pola. Saya pikir bentuk-bentuk apalagi yang sudah dihasilkan dari pembubaran FPI misalnya, itu kan merupakan sebuah perwujudan daripada sebuah keangkaramurkaan, sebuah bentuk kedegilan, sebuah bentuk yang ketidakpatut ya. Dalam artian
soal tadi disebut Pablo Benua itu mu'alaf. Kalau mu'alaf berarti belajar dulu, jangan berfatwa kejauhan. Betul. Jangan usul macam-macam. Jangan-jangan belum tahu sejarah MUI loh ya. Nah, kembali kepada persoalan yang kita bicarakan ini, MUI merupakan sebuah kelembagaan yang di TO untuk dibubarkan oleh orang-orang PKI. Kan udah saya bilang tadi ada PKI, ada LKI. Mereka berkepentingan. Jadi tahapannya mereka membubarkan FPI, membekukan HTI. Mereka sebenarnya yang diincar itu diantaranya membubarkan PKS. Karena PKS menolak untuk adanya IKN. Betul. Itu terbuka dia secara kepartaian, secara formal, secara konstitusional. Boleh dong orang nggak setuju, masa nggak setuju? Di ini kan orang kan pasti kan ada alasannya kan gitu. Nah untuk MUI nanti akan berimbas kepada pembubaran Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah sekarang juga telah mempunyai program untuk mengontrol kejujuran pemilu. Nah, kan kalau disuruh jujur nggak sanggup, nanti yang nyuruh jujur dibubarin lagi kan gitu. Ya. Dan catatan dari saya buat masyarakat yang mereka TO untuk dibubarkan paling alot itu adalah NU. Jadi NU juga harus memahami, saya nyatakan secara terbuka, saya ini didikan dari ulama-ulama NU seperti Kiai Haji Yusuf Hasim, Kiai Fakih Langitan, ya termasuk Gus Solah, Kiai Haji Salahuddin Wahid. Artinya dalam pemahaman saya sebagai seorang yang dibesarkan dalam pergerakan sejak tahun 80-an sampai hari ini, saya cukup mendapatkan porsi yang memadai untuk memahami berbagai gerakan yang membahayakan agama, termasuk nanti akan berujung pada pembubaran NU maupun melakukan tindakan-tindakan fisik kepada warga NU. Dan ini juga perhatian, yuk kita lawan PKI ini bareng-bareng yuk, bapak-bapak dari NU, dari Banser, dari Fatayat, dari Muslimat NU, kita bareng-bareng. Saya Alfian Tanjung bisa memberikan penjelasan kepada bapak dan ibu kenapa mereka akhirnya berujung akan mencelakai dan membubarkan Nahdlatul Ulama, karena mereka sesungguhnya memang ingin menghabisi agama yang ada di negeri kita. Sampailah kita di penghujung akhir, maka untuk Menteri Agama Indonesia segera buat peraturan atau penyelidikan tim khusus untuk mengumumkan Az-Zaitun sesat dan menyesatkan. Kalau belum bisa, konsultasi dengan MUI. Di sana ada Dr. Khalil Nafis dan ada Dr. Anwar Abbas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke guys ya, Menak Malaysia udah mengatakan sesat gitu, sedangkan di Indonesia masih kayak gini. Tapi nggak tahu untuk yang terbaru ya, semoga menjadi pelajaran juga bagi kita untuk senantiasa ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau emang sesat ya udah, nggak usah diikutin gitu guys ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alright guys, jadi santri daripada Malaysia ditarik pulang semua ya guys ya. Dan Menak Malaysia mengatakan bahwasannya Pondok Pesantren Az-Zaitun adalah sesat, seperti itu. Oke, terima kasih udah tengok video ini guys ya. Aduh, gimana ini? Gak ngerti saya mau komen apa juga gitu kan. Ya, intinya teman-teman silahkan komen di bawah gimana bro teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ya itu saja video kali ini. Jangan lupa support terus Uwat ya guys ya, Ustadz Alfian Tanjung di channelnya beliau. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange